Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Sising Ji chapter 148. Gak usah cicat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Baiklah, saat ini kaget karena Yihu masih bisa berdiri. Bahkan Yuan Tianzun tidak menyangka dengan luka yang cukup parah, Yihu masih berani menantangnya. Yihu lalu berkata, Yuan Tianzun, kamu jangan meremehkan orang lain, karena aku tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Berikan Xiaoyu padaku, atau ku cabik-cabik dirimu, lalu ku makan. Yuan Tianzun pun menjawabnya, Yihu, apa kau lupa siapa yang telah memberikan kekuatan padamu? Dan Yihu juga mengatakan, lalu kenapa jika dirimu yang telah memberikan kekuatan padaku? Bukan berarti aku harus menjadi pelayanmu. Dan apa kau sekarang menyesal karena aku tidak membiarkanmu melakukan yang kamu suka? Sambil berlalu Yuan Tianzun mengatakan, Yihu, aku tidak peduli sama sekali. Bagiku kamu cuma butiran debu, dan kamu terlalu bodoh serta tidak tahu seberapa tingginya langit. Kekuatanmu masih tidak selevel denganku. Aku adalah dewa kuno, dan aku dewanya para dewa. Kemunculanku adalah untuk membawa rasa sakit, marah, kehancuran, dan aku sumber dari semua keserakahan, kebencian, dan juga delusi. Martabatku jauh melampaui monster rendahan seperti dirimu. Kalian berdua harimau dan serigala putih yang naif. Jika kalian berpikir bisa mengalahkanku dengan jentikan jari saja, aku bisa membunuh kalian. Tapi siapa yang akan menganggap serius seorang bayi seperti kalian? Sambil berjalan maju, Yihu kemudian berkata, benarkah? Sepertinya bayi ini telah melihat orang dewasa di depannya. Kamu adalah dewa dari para dewa. Tapi jujur saja, aku tidak tahu apa pekerjaanmu dan apa kontribusi yang sudah kamu berikan pada dunia. Karena itu bukan urusanku, dan aku juga tidak tertarik dengan semua itu. Yang ku tahu, kamu telah berani menyakiti Xiaoyu dan aku akan membunuhmu. Yihu kemudian mengeluarkan jiwa harimau miliknya, tapi Yuan Tianzun tidak gentar sedikit pun. Setelah itu Yihu berlari dengan cepat dan akan menghajar Yuan Tianzun. Dengan santai, Yuan kembali mengeluarkan panah laser hitam miliknya dan menyerbu ke arah tubuh Yihu. Hal ini membuat Yihu tidak berkutik dengan panah itu. Bayilah yang tidak mampu berdiri hanya bisa mengkhawatirkan Yihu. Ketika panah laser hitam menyentuh tubuh Yihu, panahnya pun kali ini meledak dan memberikan pukulan keras sama seperti sebelumnya. Ledakan panah laser hitam sangat banyak di tubuh Yihu dan dia pun kali ini terpukul mundur. Dalam sekejap saja, Yihu kemudian memuntahkan darah yang cukup banyak. Yuan lalu berkata, apa kau sudah lihat? Bahkan organ dalammu akan hancur dan segera kau muntahkan. Kamu ini lemah dan konyol, berani menantangku. Bahkan kamu tidak bisa mendaki bukit ini dan mendekati diriku. Ini adalah jarak antara dirimu dan diriku. Yihu yang merasa Yuan Tianzun sangat sombong, dia kembali melompat untuk membuktikan bahwa kata-kata Yuan Tianzun itu tidak benar. Di pegunungan berapi, Sun Wukong dan Raja Neomoran masih saling memberi pukulan yang keras. Parasit yang berada di tubuh Raja Neomoran kemudian mengatakan, Sun Wukong, kamu kenapa? Bagaimana bisa kamu akan kalah dari Raja Kerbau ini? Sun Wukong pun jengkel dengan kesombongan dari monster parasit. Dia kemudian mengangkat kedua tangannya dan memberikan pukulan keras pada monster parasit yang ada di dahi Raja Neomoran sambil mengatakan, jika kamu terus menggangguku, aku benar-benar akan melenyapkan dirimu bersama tubuh Raja Kerbau ini. Pukulan keras pun dilayangkan Sun Wukong membuat Raja Kerbau tersungkur dan menghantam tanah. Dan monster parasit tidak takut dengan Sun Wukong. Raja Kerbau pun kembali bangkit di bawah kendali dari monster parasit. Dia semakin mengamuk dan memberikan tandukan keras pada perut Sun Wukong. Bahkan Raja Kerbau saat ini menyeret Sun Wukong dengan cepat dan hanya membentuk garis api. Dia lalu berhenti dan berteriak dengan keras. Tubuh Sun Wukong pun dilempar ke udara. Pada saat yang sama, Sun Wukong kemudian salto dan menyeimbangkan dirinya supaya tidak tumbang. Perut Sun Wukong pun kali ini terluka dan berdarah oleh tandukan dari Raja Kerbau.
Dia merasa tertekan pada saat ini. Monster parasit lalu berkata, "Sun Wukong, kamu terlalu tangguh. Tapi apakah kamu tega untuk membunuh adik Niu Shome? Gadis ini terlalu polos. Di sisi yang lain, aku sangat senang menguasai tubuhnya dan bisa menekanmu sampai seperti ini. Tahukah kamu Sun Wukong, kehidupan parasit itu sangat pahit. Mereka selalu gagal menemukan tubuh yang kuat dan pada akhirnya mati begitu saja. Para monster tidak pernah menganggap kita. Sun Wukong, monster terkenal sepertimu harusnya bisa memahami rasa sakit dan juga air mata yang kita alami." Sun Wukong pun kemudian menepuk dadanya dan dia tidak peduli dengan monster parasit karena monster itu sangat merugikan orang lain. Sun Wukong pun kemudian marah dan menganggap monster parasit adalah sampah. Monster parasit yang tidak terima dibilang sampah kali ini pun melesat dengan cepat dan kembali menyerang Sun Wukong dengan tandukan. Tapi dengan cepat pula, Sun Wukong pun menangkap tanduk dari Raja Kerbau Niu Moren. Dan dalam sekejap, Raja Kerbau tidak bisa berkutik. Sun Wukong yang sudah emosi kemudian berteriak dan menghantamkan kepala Raja Kerbau ke tanah dengan keras. Sun Wukong kemudian mencekik leher Raja Kerbau dari belakang dan dia berkata, "Parasit, dengarkan aku baik-baik. Tinggalkan tubuh adik Niu Shome dan datanglah padaku." Monster parasit pun menjawabnya, "Apa kau serius? Tapi aku merasa ini hanyalah sebuah jebakan agar aku pergi dari tubuh ini." Sun Wukong sambil bertahan dia mengatakan, "Berhenti bicara omong kosong. Kamu mau atau tidak? Bukankah kamu menginginkan tubuh yang kuat? Maka datanglah padaku, karena aku lebih kuat dari adik Niu Shome. Bukankah selama ini kamu juga mengagumiku? Apa kamu akan melewatkan kesempatan kali ini?" Monster parasit pun setuju dengan ucapan dari Sun Wukong. Dia dengan cepat berpindah dari tubuh adik Niu dan masuk ke dalam tubuh Sun Wukong. Dan pada saat ini, monster parasit berusaha menguasai tubuh serta pikiran Sun Wukong. Sun Wukong pun merasakan tubuh dan pikirannya akan segera diambil alih. Dia kemudian merasakan pikiran dari adik Niu Shome, bahwa saat itu di kerajaan kerbau, adik Niu sangat mencintai Sun Wukong dan mengajaknya untuk menikah. Tapi Sun Wukong tidak bisa melakukan hal itu dan dia kabur dari kerajaan kerbau. Hal ini membuat adik Niu bersedih dan menangis. Tubuh adik Niu yang sudah ditinggalkan oleh monster parasit pun kali ini menjadi pingsan dan Raja Niu Moren kembali berubah menjadi adik Niu Shome. Sun Wukong masih memberontak karena dia tidak mau pikirannya dikuasai dan monster parasit mengatakan, "Kamu bodoh Sun Wukong. Demi menyelamatkan kehidupan dari adik Niu Shome, kamu sudah merelakan tubuhmu sendiri." Dan saat ini monster parasit merasa senang karena mendapatkan tubuh dari Sun Wukong, maka dia akan menjadi puncak teratas di antara para monster. Sun Wukong yang belum sepenuhnya dikendalikan oleh monster parasit, dia mengatakan, "Monster parasit, kamu jangan terlalu senang dulu." Setelah itu Sun Wukong pergi di antara bebatuan gunung berapi. Hal ini membuat monster parasit kaget dengan apa yang akan dilakukan oleh Sun Wukong. Dan tiba-tiba saja Sun Wukong pun kini melompat ke dalam lahar gunung berapi dan dia terus menyelam ke dalam. Hal ini membuat monster parasit kepanasan dan dalam sekejap saja tubuhnya terbakar. Monster parasit pun merasa bangga bisa menjadi puncak di antara para monster. Tapi dia tidak menyangka bahwa statusnya itu berakhir dengan cepat. Setelah beberapa saat Sun Wukong berenang di dalam lahar gunung berapi, dia pun kali ini keluar dengan tubuh yang sudah terbebas dari parasit yang jahat. Dia merasa parasit tetaplah parasit. Meski berada di dalam tubuh orang lain, tubuhnya sendiri tidak sekuat tubuh yang dia tempati. Tubuh Vajra Sun Wukong ini tidak bisa dihancurkan dan juga tidak bisa dibakar. Tapi tubuh parasit itu sangat lunak dan mudah untuk dibakar. Maka dari itu, Sun Wukong bisa melenyapkan parasit jahat dengan mudah. Sun Wukong lalu menggendong adik Niu dan menyandarkan tubuhnya di batu. Sun Wukong pun kemudian memandangi adik Niu Shome yang pingsan, lalu dirinya berkata, "Adik Niu Shome, kamu sebenarnya manis dan cantik. Ketika kamu diam seperti ini, Raja Niu Moren di dalam tubuhmu hanyalah hasil dari fantasi untuk melindungi dirimu sendiri yang selama ini kesepian. Momen pikiran sebelumnya, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kuperhatikan selama ini." Sun Wukong kemudian berdiri dan dia memanggil tongkat Ruyi miliknya. Dalam sekejap saja tongkat itu pun datang dan ditangkap oleh Sun Wukong.
Dan kali ini Sun Wukong merasakan hawa jahat yang luar biasa di depan sana. Dan aura jahat itu makin lama makin meningkat. Kita berpindah ke tempat Yihu. Dia kali ini dihajar habis-habisan oleh Yuan Shi Tianxun menggunakan panah laser hitam dan meledak dalam jumlah banyak di tubuh Yihu. Yihu pun kemudian terlempar dengan tubuh yang bercucuran darah yang banyak. Dia juga kembali terguling dari bukit dan sama sekali tidak mampu mendekati Yuan Shi Tianxun. Yuan Shi Tianxun kemudian memandang Yihu sambil berkata, belum menyerah juga, karena pada saat ini Yihu masih berusaha naik ke atas bukit. Sambil terus berjalan, Yihu kemudian berkata, butuh banyak usaha dan akhirnya aku bisa naik ke bukit ini. Tidak kusangka itu akan sulit, tapi aku berhasil naik dan berada di hadapanmu. Yuan Shi pun diam saja dan Yihu akhirnya menapakkan kaki di puncak bukit tepat di hadapan Yuan Shi Tianxun. Yuan Shi Tianxun kemudian mengatakan, Yihu, kamu luar biasa. Kamu itu kuat dan memiliki potensi yang bagus. Tapi sayangnya, kamu malah memberontak padaku. Tiba-tiba saja Yihu pun kali ini menjadi berlutut. Dan Yuan Shi kembali mengatakan, kamu bahkan saat ini sudah tidak mampu untuk berdiri. Sudahlah, menyerah saja. Dalam sekejap Yihu kemudian memberikan cakaran yang kuat yang membuat Yuan Shi Tianxun terlempar ke udara. Hal ini membuat Yuan Shi Tianxun menjadi sangat kaget. Karena pada saat ini Yihu berteriak, sampai nafas terakhir, aku akan memberimu cakaran. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yihu akan mati di tangan Yuan Shi Tianxun? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.